Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sejarah dan kisah yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan tentang analisa tentang Prabowo yang akan menjabat selama 2 tahun atau 3 tahun saja. Seperti kita ketahui bahwa Prabowo dikabarkan akan menjabat presiden hanya 2 tahun saja. Berita ini disampaikan pertama kali oleh Koni Bakri. Menurut Koni, setelah 2 tahun Presiden Prabowo berhenti dan diganti oleh wakilnya, Gibran Rakabuming Raka. Koni mengaku mendapat informasi ini dari Rosan Ruslani, Ketua Tim Ses Prabowo Gibran pada pemilu 2024 yang baru lalu. Informasi kedua tentang Prabowo yang hanya akan menjabat 2 tahun saja itu berasal dari Sekjen PDIP, yaitu Hasto Kristianto. Dalam hal ini Hasto mengaku mendapat informasi dari orang yang ikut pada acara pertemuan antara Presiden Prabowo dengan para pengusaha dari Singapura. Nah, pada kesempatan itu, menurut orang itu, Prabowo menyampaikan secara langsung dalam pidatonya bahwa dia akan menjabat presiden itu selama 2 tahun saja dan kemudian akan diteruskan oleh wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bahwa apabila betul Prabowo akan menjabat sebagai Presiden RI itu hanya 2 atau 3 tahun saja, itu datangnya atas inisiatif sendiri, berasal dari kesadaran pribadi sendiri Prabowo, atau ada tekanan dari luar. Oleh karena itu, untuk menganalisa masalah ini, saya menyebutnya sebagai 2 teori. Yang pertama adalah teori internal, yaitu yang datang dari kesadaran Prabowo sendiri. Yang kedua, teori eksternal, yang berasal dari tekanan luar, entah itu konspirasi politik atau kudeta dan seterusnya dan seterusnya. Yang pertama adalah teori internal, yaitu faktor individu dari Prabowo sendiri. Ada 2 kemungkinan motif dan prosesnya. Yang pertama, telah terjadi deal-deal politik sebelumnya antara Prabowo dengan Jokowi, bahwa jabatan Prabowo hanya sementara dan diteruskan oleh Gibran Rakabuming Raka. Itulah sebabnya Jokowi sepenuh hati mendukung Prabowo dengan mengerahkan seluruh fasilitas negara dan unsur aparatur negara. Fasilitas negara itu berupa bansos umpamanya kan, kemudian yang lain-lain lah seperti bantuan tunai, bahkan termasuk di dalamnya semacam serangan fajar yang jumlahnya tentu tidak sedikit. Sedangkan aparatur negara adalah para kepala desa di seluruh Indonesia, ya, ASN, bahkan diduga juga TNI dan Polri, meskipun tidak semuanya terlibat sehingga merupakan suatu oknum atau yang disebut dengan oknum. Kemungkinan kedua adalah tidak ada deal apapun antara Prabowo dengan Jokowi, tapi ini merupakan inisiatif murni dari Prabowo yang karena faktor lain-lain, umpamanya faktor usia, sehingga Prabowo tidak bersedia meneruskan lagi jabatannya, sehingga cukup 2 tahun atau 3 tahun saja. Nah, karena atas inisiatif Prabowo sendiri, maka tidak otomatis jabatan itu serahkan kepada wakilnya Gibran Rakabuming Raka, tapi akan diserahkan kepada orang yang menurut Prabowo punya integritas, punya kapabilitas, punya kapasitas, dan punya kemampuan untuk mengendalikan negara ini ke depan. Karena itu Prabowo akan memilih orang-orang yang punya kriteria semacam itu. Ya, mungkin tidak banyak di Indonesia ini kan, tidak banyak, tapi Prabowo tahu mana orang-orangnya. Di antaranya adalah ada nama Anies Baswedan umpamanya. Kenapa kemudian muncul nama Anies Baswedan? Padahal Anies Baswedan adalah lawan politik Prabowo yang paling kuat, ya, yang dianggap paling kuat sehingga menimbulkan rasa sakit hati di pihak Prabowo. Apalagi dalam debat di Pilpres yang lalu, Anies menilai Prabowo sebagai Menteri Pertahanan itu hanya 11 dari 100. Nah, ini konon yang menimbulkan rasa dendam di hati Prabowo. Tapi orang lupa, ya, banyak orang yang tidak tahu bahwa antara Anies Baswedan dengan Prabowo itu punya hubungan yang khusus, ya.
Anies mengenal Prabowo dengan baik, sifat-sifatnya, karakternya, dan sebagainya. Prabowo pun mengenal Anies dengan baik, karakternya, pribadinya, dan sebagainya, Sehingga sangat mungkin justru Prabowo akan menyerahkan kepemimpinan Indonesia ke depan itu kepada Anies Baswedan. Yang kedua adalah teori eksternal. Teori ini mengatakan bahwa Prabowo menjadi presiden hanya dalam waktu 2 tahun saja itu disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu faktor dari luar pihak Prabowo. Faktor dari luar ini dalam bentuk bisa jadi semacam konspirasi politik atau mungkin bahkan kudeta. Tentu saja itu akan diperankan oleh pihak-pihak yang memiliki selera yang tinggi terhadap kekuasaan atau punya nafsu yang besar terhadap kekuasaan, atau pihak-pihak yang ingin melanggengkan kekuasaan, membangun dinasti sehingga kekuasaan itu tidak jatuh ke pihak lain. Menurut teori ini, masuknya Gibran sebagai Wapres membawa misi agar pada periode yang akan datang dia bisa menjadi orang nomor 1 di Republik Indonesia ini. Tapi jika memungkinkan, tidak perlu menunggu pada periode berikutnya, melainkan bisa dimulai dari sekarang. Nah, ini dilakukan karena Jokowi melihat ada kemungkinan bahwa Prabowo akan mengkhianati komitmennya, tidak memenuhi komitmen awal yang telah mereka sepakati bersama, deal-deal yang telah mereka sepakati bersama. Oleh karena itu dibentuklah cara atau konspirasi politik untuk menjatuhkan Prabowo agar Prabowo bisa jatuh dari kekuasaannya dan akan diteruskan oleh Gibran Rakabuming Raka. Ya, itulah para sahabat semua. Ini adalah analisa ya, bisa saja terjadi, bisa juga tidak. Namanya juga analisa, yang penting bisa menjadi bahan renungan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.